Oke, hai guys, kembali lagi bersama saya Aska, saya admin Spirit. Hari ini bakal kasih tahu teman-teman gimana caranya untuk take test online TOEFL ITP prediction. Pertama-tama teman-teman harus login dulu, teman-teman harus bikin akun dulu. Kalau belum punya akun, teman-teman harus sign up dulu. Nah itu ada salah satu member kita pakai email itu ya, jadi diabaikan aja. Oke, teman-teman bisa klik sign up. Nah, di sign up itu teman-teman bisa klik ketik full name-nya harus sesuai dengan KTP ya, karena itu akan menyangkut ke sertifikat teman-teman nanti ya. Kemudian email address-nya apa yang aktif, karena nanti akan verifikasi, terus sertifikat juga bakal dikirimin via email. Oke, password. Kemudian klik sign up. Nah, setelah itu akan tampilannya kan kayak gini, akan disuruh verifikasi email. Jadi teman-teman tugasnya sekarang adalah buka Gmail atau buka email teman-teman yang tadi didaftarkan. Nah, kalau misalnya ternyata nggak ada, bisa klik here to request another, tapi kalau ada ya bagus. Ya, sekarang kita langsung ke Gmailnya. Ini agak lama, adminnya mikir dulu. Kita bisa lihat ya di situ, kalau misalnya teman-teman juga nggak ada di inbox, teman-teman bisa lari ke spam. Tapi kalau misalnya ada di inbox, teman-teman bisa langsung klik, nanti akan admin lihatin ya sebentar. Nah, oke. Kita buka Gmailnya. Gmail yang aktif tadi yang teman-teman daftarin. Oke, di sini Apps Buddies bisa lihat English Period udah kirimin verify email address. Nah, tinggal diklik. Kalau tadi nggak ada, teman-teman bisa cek di spam. Kalau di spam nggak ada juga, bisa klik another request ya. Nah, sekarang kita lihat di situ udah masuk ke dashboard. Teman-teman bisa try for free atau bisa take the test premiumnya langsung atau take the real test. Pertama-tama teman-teman coba try for free dulu ya, supaya teman-teman bisa tahu apakah laptop atau PC teman-teman compatible untuk ngerjainnya. Klik start. Nah, akan mulai langsung ke listening section. Masing-masing section di trial ini akan 10 menit untuk menjawab soal yang berbeda-beda. Untuk listening itu akan ada 9 soal. Jangan lupa diklik play audionya, di listen audio. Nah, baru nanti akan muncul suara audio dari naratornya. Ya, di sini admin pastikan suara webnya, tapi aslinya akan ada kok suara narator atau suara soalnya. Ditunggu sampai 10 menit sampai teman-teman selesai mengerjakan, nanti akan otomatis pindah ke section structure and written. Oke, ini ceritanya udah 10 menit dan sistem akan langsung submit listeningnya dan masuk ke structure and written section sama 10 menit juga, akan ada 10 soal. Nah, sebelum 10 menit teman-teman gak bisa pindah ke section selanjutnya ataupun balik ke section sebelumnya. Jadi benar-benar harus nungguin sistem sampai 10 menitnya beres. Nah, di sebelah kiri juga ada board untuk nomor-nomor yang teman-teman udah kerjain dan mana yang belum gitu ya. Nanti teman-teman akan bisa tahu. Oke. Nah, di sini ada udah keluar final score-nya 0%, listening 0%, structure dan reading 0%. Kenapa? Karena tadi admin nggak ngerjain sama sekali. Ya, kalau misalnya ada nanti akan keluar kok skornya di situ. Setelah ikut trialnya, teman-teman bisa take the test, ambil tes realnya ya, dengan cara klik take the test. Nah, ternyata teman-teman statusnya masih trial, sehingga harus ke tab payment sebelah kiri situ, terus bayar. Bisa lewat manual payment. Manual payment tuh transfer biasa, jadi teman-teman harus upload bukti transfer. Ya, transfernya ke rekening BNI tersebut yang ada di layar.
Tapi kalau teman-teman mau virtual account juga bisa, langsung mau ini 150.000, kemudian ada Mandiri, BNI, Permata, dan bank lainnya. Bisa dilihat account numbernya 7001282187336. Terus itu dimasukin ya. Cara transfernya ada di bawah how to pay. Teman-teman bisa scroll ke bawah aja. Di bawah payment code ya cara transfernya. Kemudian langsung masukkan nominalnya 150.000. Setelah itu teman-teman bisa press complete payment. Nah, untuk virtual account ini diverifikasinya kurang dari 10 menit. Tapi kalau untuk manual transfer itu bisa 1x24 jam. Karena untuk virtual account yang accept itu sistem, jadi cepat ya. Teman-teman bisa please complete payment. Nah, di situ statusnya masih pending. Teman-teman bisa ngelunasin pembayarannya dengan cara bayar ke nomor yang tadi. Kalau teman-teman lupa tadi nomornya berapa, keburu ke close, jangan khawatir. Teman-teman bisa banget klik di order ID-nya ya, di order ID yang 9453 itu. Diklik, nah dia akan muncul lagi nomor virtual account dan biller code-nya. Teman-teman bisa langsung masukin nomor virtual account itu ke transfer. Oke. Kalau udah selesai nanti akan jadi verified kayak gitu statusnya. Kalau statusnya sudah verified, teman-teman tinggal melengkapi data untuk mengikuti ujian. Nah, caranya diklik lagi order ID-nya. Terus teman-teman tinggal masukin upload ulang KTP. Ya, jadi kalau teman-teman belum upload KTP, teman-teman nggak bisa ikut tesnya. Karena kami harus memastikan bahwa teman-teman itu yang ikut TOEFL-nya sama dengan yang daftar. Teman-teman bisa pilih file. Nah, setelah filenya kepilih, bisa diupdate data. Setelah itu teman-teman bisa udah verified statusnya, bisa langsung silahkan mengikuti ujian. Nah, nanti otomatis teman-teman akan ada di sini baca syarat dan ketentuannya ya sampai selesai. Kemudian klik start. Nah, di start ini pertama teman-teman akan ada di listening section. Listening section waktunya 40 menit untuk yang real test. Teman-teman bisa dengerin audionya sampai habis aja. Kemudian teman-teman bisa tunggu sampai sistemnya nge-redirect teman-teman ke section selanjutnya, yaitu section structure and written. Jangan lupa button play audionya diklik ya, karena kalau nggak diklik audionya nggak akan mulai-mulai. Oke, di sini sebelah kiri juga ada dashboard nomor supaya bisa bantu teman-teman lihat mana yang udah dan yang belum. Nah, ini ceritanya udah 40 menit, teman-teman akan langsung di redirect ke structure and written section. Akan ada 40 soal dan dikerjakan dalam waktu 35 menit ya. Kalau di section ini di sebelah kiri juga ada nomornya. Kalau misalnya teman-teman udah isi, dia akan jadi agak putih gitu, ada kotak putihnya. Tapi kalau misalnya belum, akan blank kayak gini. Kalau udah diisi nanti akan kayak ke highlight putih gitu. Oke, sekarang kita masuk ke reading section. Di reading section ini waktunya 1 jam 5 menit. Di 1 jam 5 menit ini teman-teman bisa ngerjain 50 soal. Ya, seperti biasa, itu karena masih belum ada yang diisi, jadi semuanya blank, gak ada yang di highlight warna putih. Tapi kalau nanti sudah diisi akan ke highlight warna putih. Teman-teman harus jawab semuanya ya. Oke, next. Oke, kalau udah selesai reading sectionnya, teman-teman bakal langsung ke redirect ke sini, final score 217, terus ada listeningnya berapa, structure and readingnya berapa. Admin ini tinggal klik aja ujian TOEFL-nya sambil nunggu verifikasi. Nah, statusnya adalah pending. Kalau teman-teman lihat sertifikatnya nggak akan bisa keluar karena belum diverifikasi sama adminnya ya. Jadi sertifikatnya belum keluar. Tapi ini akan bisa terverifikasi dalam waktu 1x24 jam atau bisa juga kurang. Jadi maksimal 1x24 jam. Jadi teman-teman bisa rajin-rajin cek statusnya ya. Nah, di sini admin akan
verified dulu. Oh iya, yang terverifikasi adalah ketika nanti KTP-nya itu sama dengan yang mendaftarkan ya. Kalau misalnya ada indikasi kecurangan, admin berhak untuk menarik kembali sertifikat yang sudah ada. Nah, statusnya udah verified, tinggal klik lihat hasil, terus bisa cetak sertifikat TOEFL-nya. Nah, nanti Apps Buddies bakal disuguhkan penampilan kayak gini. Teman-teman bisa simpan sebagai PDF atau bisa juga langsung di print juga bisa ya. Nah, di situ ada barcode, ada nama, ada skor juga. Barcode-nya itu fungsinya untuk verifikasi bahwa teman-teman betulan ikutan tes di English Period dan bukan sertifikat gadungan. Oke, admin bakal pilih save aja sebagai PDF. Pastikan kertasnya A4 supaya teman-teman bisa bisa lihat sertifikatnya secara full. Oke, gitu aja tutorialnya. Sampai jumpa di next video. Kalau ada pertanyaan, silahkan kirimkan ke WhatsApp.